Di samping ngecek TKP juga ngecek membandingkan apa yang kami dapat sebelumnya dengan penjaga kos-kosan ini. Lah, satu, yang paling penting kami ngecek soal CCTV. Ya, termasuk mengkonfirmasi CCTV itu hidup ataukah mati, kalau hidup berapa jam. Dan diambil oleh kepolisian skemanya berapa waktu. Dijelasin cukup baik, cukup detail, bahkan ditarik ke belakangnya sangat banyak. Dan itu sangat cukup dan sangat baik. Yang berikutnya kami juga ngecek posisi kondisi kamar. Ya, kami ngecek kondisi kamar, kami lihat semua bagaimana bentuknya, kami cek plafonnya, kami cek saluran airnya, kami juga cek kasur. Dan yang nggak kalah penting adalah kami cek posisi kunci. Lah, posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Lah, kami cek secara fisik dan kami konfirmasi kepada penjaga kos-kosan ini. Karena beliaulah yang membuka pertama kali, terus kami minta untuk diperagakan posisi kuncinya. Jadi ada dua kunci yang memang terpasang di pintunya, bisa dibuka dari luar maupun dari dalam. Ya, terus kunci yang memang ada di dalam yang bentuknya slot, yang itu hanya bisa dibuka atau dikunci dari dalam. Lah, saya nanya ini posisi kunci yang slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Jadi kami tadi konfirmasi langsung ke penjaganya. Kan ada video juga, kami cek videonya, kami konfirmasi ke dianya. Waktu dibuka posisinya terkunci. Yang berikutnya kami juga ada salah satu penghuni kos-kosan ya yang masih belum tidur sampai jam 1-an begitu. Apakah ada suara yang mencurigakan? Tidak ada. Suaranya hening dan sebagainya. Apakah kondisinya kayak biasanya? Kurang lebih kayak biasanya. Apalagi di hari itu juga pas hujan rintik-rintik ya. Lah, itu juga penting. Kami cek jumlah CCTV juga penting. Kami cek posisi CCTV juga penting. Tapi yang lebih penting memang soal ini saya spill aja. Bentar. Lah, ini kunci. Jadi posisi pertama kali sebelum pintu dibuka kayak begini. Nanti bisa difoto. Oke, nanti bisa di zoom. Jadi posisinya slotnya terkunci, ya, slot manualnya terkunci yang hanya bisa dibuka dan ditutup. Yang bisa dibuka dan ditutup dari dalam. Terus yang ini kunci biasa yang bisa dibuka dari luar dan dari dalam kamar. Terus posisi plafon, baik posisi plafon kamar maupun plafon kamar mandi tidak ada yang rusak sama sekali. Mungkin itu yang penting. Nanti kami geser ke PMJ untuk lebih detail lagi apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Oke? Ya, ada CCTV yang hilang nggak, Pak? Ada CCTV yang hilang nggak, Pak? Jumlah CCTV sebelum peristiwa sampai peristiwa jumlahnya sama. Apa sih yang membedakan penyidikan yang dilakukan oleh Kompolnas sama yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah ini terkait? Kompolnas memastikan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian itu sesuai prosedur ataukah tidak. Secara substansi memang mendalami substansinya ataukah tidak. Lah, menuju ke sana kami memang ngecek dulu. Makanya kami pertama kali datang ke keluarga. Kemarin kami datang ke keluarga, ketemu langsung dengan keluarga, ketemu langsung dengan istri, banyak hal yang kami dapatkan. Tahap berikutnya kami datang ke TKP untuk juga ngecek sebenarnya TKP-nya bagaimana. Dengan dua modalitas itulah nanti kami ketemu sama PMJ, Polda Metro Jaya untuk mendalami apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah didapatkan, dan prosedurnya baik ataukah tidak. Karena ini kan Kompolnas. Jadi itu. Jadi kami kepingin melapis gitu ya. Kan kalau kayak begini kan
kami bisa nanya nanti kalau dijelaskan sama Polda Metro Jaya. Ini CCTV diambil dari titik yang mana? Ini CCTV-nya jumlahnya berapa? Durasinya yang diambil kapan saja dan sebagainya. Termasuk juga apakah dicek semua ruang dan model yang terjadi di kamar, ya, plafonnya, jenis kunci dan sebagainya. Termasuk apa saja yang ditemukan di dalam kamar ketika peristiwa itu berlangsung. Kami juga cek, termasuk kalau teman-teman lihat di CCTV yang sudah beredar, bahwa kresek. Nah, tapi tadi kami juga mengkonfirmasi ke Pak Penjaga, betul itu bahwa kresek dan sebagainya. Kami sebenarnya tahu sedikit banyak apa isi kreseknya, tapi nanti kami dalami di Polda Metro. Dari keluarga itu informasi barunya apa, Cak? Berkomunikasi sama Kemlu tentang track record dari ADP ini. Kami fokus dulu pada fakta yang terjadi pada struktur peristiwa yang paling dekat. Struktur peristiwa yang paling dekat adalah di sini dan keluarganya, belum kemana-mana. Dugaan paling kuat nanti kita tunggu hasil pendekatan ilmiah dari teman-teman kepolisian, karena itu yang paling objektif. Jadi nanti kita cek apakah visumnya selesai ataukah tidak, otopsinya selesai ataukah tidak, kalau belum selesai kapan, terus otopsinya ini jenisnya apa, atau otopsi biasa, ataukah ada otopsi yang memang spesifik untuk menentukan sesuatu di dalam pertubuhan korban. Alasan pemeriksaan dipanjang jadi 7 hari ke depan lagi apa, Pak? Gimana? Alasan pemeriksaan dimaju jadi 7 hari ke depan lagi. Kan janjinya seminggu terus diperpanjang lagi. Saya kira problem utama adalah karena ini pendekatan saintifik ya, bisa jadi memang hasil otopsinya belum kelar. Karena semakin spesifik otopsi, semakin lama waktu membutuhkannya. Pengalaman saya misalnya di beberapa kasus, bahkan ada yang sampai 3 bulan, ada yang 2 bulan. Ya, untuk menentukan apa yang terjadi, terutama di titik mana kematian itu terjadi, apakah kekurangan oksigen, ataukah karena yang lain misalnya begitu, itu bisa dicek di otopsi. Dan itu ya kalau kita sampai spesifik kayak begitu ya membutuhkan waktu berbeda dengan otopsi yang biasa. Tadi kan dari keluarga di Jogja sama penjaga kos ya, dari keterangan polisi bahwa penjaga kos ngecek atas perintah dari istri korban. Nah, kenapa penjaga kos tidak mengetuk pintu kamar korban? Kenapa cuma jalan ngecek kiri kanan gitu? Ada penjelasan kah dari penjaga kos? Salah satu yang paling penting ya, memang firm, ada komunikasi antara istri sama penjaga kos. Menit per menitnya kami juga kucingnya mau ikut preskon. mau ikut doorstop tadi di dalam soalnya ada dia. oh nonton. Enggak. Komunikasi antara penjaga kos dan istri kami dapat detail per detailnya, kami dapat menit per menitnya apa saja dia bicarakan kami dapat dan kami tahu konteksnya. Jadi kalau tadi misalnya kenapa kok nggak langsung ketok pintu dan sebagainya kami jelasin konteksnya, termasuk kami juga membaca WA-nya. Cak, kan sudah berbicara dengan pihak keluarga, kira-kira apa sih informasi baru yang dari Kompolnas dapatkan, dan apakah ada keterangan dari keluarga bahwa sebelum tewas korban ini ada bertemu dengan orang atau seperti apa? Dan yang kami dapatkan adalah struktur cerita tidak hanya pas hari H tapi sebelum hari H. Itu yang baru. Termasuk barang yang tidak hanya pas hari H, setelah hari H juga kami dapat. Nah, itu barang barunya. Sebelum tewas itu dia sempat bertemu pihak apa gimana? Detail-detailnya nanti penyidik lah yang akan menjelaskan. Keluarga kan katanya sudah dapat hasil visum. Kemarin di Bantul itu keluarga membeberkan hasil visumnya nggak, Cak? Kami mendapatkan semua informasi terkait peristiwa ini dari keluarga, sangat baik, sangat komprehensif. Semoga kalau belum ada yang disampaikan ke kami bisa disusulkan. Tapi dari interaksi kemarin itu cukup detail dan kami udah cek juga ke beberapa sumber ya. Terus nanti kami akan cek itu ke Polda Metro gimana ini, apa perkembangannya. Kompolnas sendiri udah ketemu sama pihak ini belum, Kementerian Luar Negeri? Kami fokus pada titik peristiwa yang paling dekat. Titik peristiwa paling dekat adalah keluarga dan TKP ini. Nanti kami akan lihat struktur peristiwanya. Kalau struktur peristiwanya memang mengharuskan kami ketemu sama Departemen Luar Negeri, ya kami
akan cek ke sana. Tapi kan pokoknya adalah keluarga, TKP, dan PMJ Pelaga ini kan Kompolnas, bukan Komnas HAM. Cak, menurut info itu kan dari kantor itu kan dia pernah melakukan upaya bunuh diri sebelum melakukan. Gimana? Katanya kan infonya dia pernah mencoba melakukan bunuh diri di kantor Kementerian Luar Negeri. Semua informasi monggo aja, asalkan ada basis faktanya. Tapi kita himbau kepada siapapun, mohon dihormati haknya keluarga yang sudah kehilangan salah satu anggota keluarganya. Tolong itu dihormati. Apapun boleh Anda ngomong apa saja, asalkan ada haknya, plus tolong juga dijaga etikanya. Kasihan pihak keluarga sudah kehilangan anggota keluarganya. Jadi kalau kami standingnya adalah faktanya ngomong apa, di titik itulah kami berangkat menganalisa. Bukan tanpa fakta terus kita analisa, bisa kemana-mana. Makanya kan kami cukup tertib ini, ketemu keluarga dulu, ke TKP baru ngecek ke polisi. Polisi dua hal yang penting, satu soal substansinya, kedua prosedurnya. Karena prosedur itu ya otomatis akan ngomong ini dilakukan dengan cara baik, melanggar hukum enggak, dan sebagainya. Itu ya. Stop. Ini ada Pak Arief dan ini ada beliau. Silakan gantian. Tadi kan alasan keluarga masih sampai sekarang masih diam apa karena yang masih berduka itu seperti apa? Saya kira pertanyaan itu yang paling tepat yang menjawab adalah keluarga. Yang paling pasti adalah keluarga sama kami kemarin ngobrol banyak, bercerita banyak, dan memberikan banyak informasi termasuk juga barang. Cak, tadi kan katanya Cak Anam udah nanya terkait dengan sampah. Artinya sampah itu sudah disita sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian atau gimana, Cak? Sebagai satu praktek prosedur yang baik harusnya sudah disita. Nah, nanti akan kami cek, kan kami mau ke Polda Metro ini sekarang. Dan sejauh ini ada informasi dari penyidik nggak sih, Cak, bakal ada ekshumasi? Dan apakah keluarga sudah menyetujui? Ekshumasi itu kan kalau belum ada otopsi. Nah, ini kan proses otopsi sudah dilakukan, hasilnya yang belum. Kita cek nanti hasilnya. Semoga dalam waktu dekat bisa ada hasil otopsi. Kalau tadi ditanyakan, kan ini janjinya sepekan begitu kan? Kenapa kok ini lambat? Salah satunya karena ini memang banyak bahan yang harus didekatin dengan saintifik. Salah satunya tubuhnya diotopsi dengan kedalaman tertentu. Nah, itu membutuhkan waktu. Ini sih saya dengar prosesnya lebih cepat karena memang di daerah perkotaan besar ya. Saya beberapa kasus di luar Pulau Jawa sampai 3 bulan karena memang alat-alatnya terbatas. Kalau di sini informasi yang kami dapat walaupun belum diklarifikasi, itu dalam waktu dekat sudah memungkinkan hasil otopsi itu ada karena memang alat-alatnya lebih baik dan ahli-ahlinya lebih banyak di pusat-pusat kota kayak di Jakarta ini. Dari Kompolnas mau mendorong Polri untuk banyak ya, yang paling utama keluarga dan semua orang yang ada di kos ini, baik penjaganya maupun penghuni yang lain. Dari Kompolnas sendiri itu ada dorongan ke Polri nggak, Cak, untuk segera mengungkapkan hasil lab 4 atau bagaimana, Cak? Kami mendorongnya polisi bekerjalah secara profesional dan kredibel. Nanti kalau kita dorong-dorong cepat tidak profesional ya rugi. Kalau cepat tapi tidak kredibel juga rugi. Yang kami dorong, Kompolnas selalu dorong semua kasus adalah profesionalitas dan kredibilitas. Beredar kabar juga bahwa ini terkait dengan hubungan asmara, apa itu sejalan dengan temuan dari Kompolnas atau gimana? Kompolnas lagi nyusurin keluarga TKP, dan sekali lagi mohon sekali tolong dijaga haknya keluarga ya, haknya keluarga karena mereka sudah kehilangan salah satu anggota keluarganya, dan tolong dijaga etika ruang publiknya. Cak, kalau di dalam itu gimana, Cak, keadaannya masih ada yang ngekos atau gimana, Cak? Masih ada. Oke. Boleh nanya sedikit tentang ini Pak Arief juga, monggo. Sama. Tentang yang meninggal di Garut di pernikahannya putra sulungnya Deddy Mulyadi sama Mabuk Garut. Monggo. Oke, katanya karena kami mau geser ke PMJ itu nanti aja. Biar fokus di situ. 3 aja ya, Pak? Hah? TV yang ditemukan 3 aja berarti? Oh enggak, semua CCTV di sini kita cek ya toh.
Nanti kami akan pastikan yang diambil di titik mana saja dan durasi pengambilannya berapa lama. Jadi tidak 3. Jadi kami cek. Ini tadi kami hitung semua CCTV yang ada di dalam. Nanti kita konfirmasi ke Polda Metro di titik mana yang paling penting diambil CCTV-nya dan berapa lama CCTV itu diambilnya. 2 menit, 3 menit, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari. Nah nanti kami akan cek. Terakhir saya boleh ditunjukkan lagi saya yang tadi. Oh.